Salam sejahtera pemirsa budiman, selalu bahagia jumpa kembali saudara di Dimensi Iman Kristiani, acara yang melalui pelayanan media Antioquia Pama, kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara, guna gali pertanyaan, cari jawaban dan bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, dalam bincang-bincang kita kali ini, kita akan angkat topik memaknai kenaikan Tuhan Yesus. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita, Iva dan Roy. Shalom Roy. Shalom Bu Anis. Shalom Iva. Shalom Bu Anis. Dan tentu saja saudara hadir bersama kita untuk bantu kita cari semua jawaban buat setiap pertanyaan yang kita miliki, pendeta kita, Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak Bigman. Ya, shalom Anis. Saudara yang kekasih, memaknai kenaikan Kristus seringkali bagi kita seperti hal yang biasa karena kita sudah rutin merayakan. Tetapi mungkin kita kehilangan pemaknaan untuk apa sebetulnya semuanya. Namun sebelum lebih lanjut, kita akan lebih dulu berdoa dan saya minta Iva untuk pimpin kita dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh mengenal Engkau dalam hidup kami. Kami boleh menerima Tuhan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih kalau Engkau mau mati buat kami, Kau bangkit. Kau juga boleh naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Kami bersyukur untuk cinta-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar pemirsa yang menyaksikannya juga boleh mendapatkan berkat dari pelajaran pada hari ini. Berkati Pak Bigman sebagai pendeta kami untuk boleh juga menjadi narasumber, untuk boleh menjadi berkat bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Kristus Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. 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 Saudaraku yang kekasih, Alkitab mengajarkan kepada kita di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama dikatakan begini, ayat 10 dan 11. Kisah 1, 10 dan 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara yang kekasih, ini menjadi satu bagian yang penting untuk kita sadari bersama. Betapa Tuhan datang dan menyatakan dirinya kepada manusia, dan menjadi satu prinsip yang sangat penting di dalam kehidupan kita, menggumuli, memahami, mempelajari pemaknaan kita akan kenaikan itu. Menarik ketika dikatakan sama seperti dia naik, begitulah dia turun. Itu dengan segera memberi keteguhan kepada kita. Kenaikan pertama akan diikuti dengan kedatangan kembali, apa yang kita sebut sebagai kedatangan kedua. Kedatangan kedua ternyata sama seperti naik yang pertama. Seperti dia naik ke atas, begitu dia turun. Paulus memberikan indikasi atau Alkitab yang akan datang di awan-awan kemuliaannya. Seperti apa awan-awan kemuliaan? Itu bukan bisnis kita. Tapi dia naik ke atas, dari atas dia turun ke bawah. Itu berita Alkitab, cukup bagi kita. Ya, tidak perlu menambah-nambah menurut asumsi kita. Lalu seringkali kemudian jadi keributan, dan yang diributkan soal turun dari surga di awan-awan, berapa tinggi, berapa banyak, berapa ini, berapa itu. Dan saya kira message yang penting pasti akan disampaikan Alkitab. Kalau kita tidak bicarakan, cukup sampai di situ. Keberanian untuk menahan diri saya pikir perlu. Ya. Nah, sekarang kita akan kembali. Pada waktu kita melihat di dalam bagian seperti itu, saudaraku yang kekasih, maka kita melihat apa yang dikatakan di dalam Kisah Rasul tadi, dia akan naik ke surga. Nah, pertanyaannya, untuk apa dia naik ke surga? Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14, Yesus pernah berkata, "Aku akan kembali ke rumah Bapakku." Nah, itu naiknya itu. Sesudah dia mati, bangkit, dia naik ke surga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Kalau sudah tersedia bagimu, aku akan menjemput kamu. Kenaikan pertama, kedatangan kedua, untuk apa? Menjemput semua orang percaya. Pertanyaan kedua, lalu apa? Apa maknanya buat saya kalau dia naik? Ya kan? Itu memberikan kejaminan, kepastian bagi kita. Arti daripada pemaknaan surga bukanlah sekedar rekayasa sebuah pikiran agama,
tetapi ada keteguhan yang ada di sana. Dan ini akan jadi diskusi menarik, bagaimana seharusnya kita menyikapi dan memahami arti kenaikan ini. Begitu, Anis. Ya, terima kasih Pak Bigman. Iva dan Roy, idealnya memang kita punya cukup waktu untuk sekaligus membahas kenaikan Tuhan Yesus dan kedatangannya kembali yang kedua kali. Pernahkah Roy, Iva mencoba melakukan visualisasi apa yang terjadi pada waktu itu ya, ketika Tuhan Yesus naik ke atas ke surga? Siapa yang mau mulai lebih dulu? Ya, ini jadi diskusi yang menarik, Bu Anis. Artinya memang ada beberapa pandangan-pandangan yang mengatakan bagaimana proses Yesus naik ke surga. Tetapi kita mau belajar sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Ya. Di sana tidak tertulis bagaimana proses Yesus naik ke surga secara detail gitu ya. Tetapi di sana digambarkan bahwa waktu Yesus naik ke surga, Yesus memanggil beberapa muridnya untuk menjadi saksi. Itu menjadi bukti bahwa betul-betul Yesus naik ke surga. Dan di ayat Kisah Para Rasul 1 ayat 9 dikatakan bahwa awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi betul-betul di sana terlihat bahwa Yesus naik ke surga. Tetapi bagaimana prosesnya itu di dalam Alkitab itu tidak diceritakan secara detail. Saya kira itu bukan menjadi pesan utama yang di sana. Tetapi mungkin setelah Pak Bigman ceritakan bahwa apa menjadi makna dari kenaikan ini, mungkin yang ingin disampaikan di sana bahwa betul-betul dia adalah utusan Allah, anak Allah yang berasal dari surga, gitu loh. Itu sebab dia ingin membuktikan bahwa memang betul-betul dia berasal dari surga. Apa yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama itu dibuktikan. Itu sebab dikumpulkan beberapa saksi supaya betul-betul apa yang telah dinubuatkan itu betul-betul digenapi. Saya kira begitu, Bu Anis. Ya. Iva, ada yang mau dibagi buat kita? Ya, kalau saya begini, ketika kita masuk di dalam kematian Kristus, dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit. Jadi kelanjutannya adalah kebangkitannya. Iya. Bukan hanya dia sekedar bangkit, tapi dia juga naik ke surga. Ya. Ketika naik ke surga bukan sampai situ saja, dia menyediakan tempat buat kita. Jadi kalau saya melihat adalah rangkaiannya mulai kalau kita ikuti dari mulai kelahiran Kristus sampai dia naik ke surga, dia menyediakan tempat. Kalau buat saya adalah ya itu makin jelas adanya kepastian dalam hidup saya gitu. Kalaupun nanti ketika saya meninggal, saya kemana? Pasti kan Tuhan udah menyediakan tempat itu gitu. Kalau saya melihatnya begitu. Makanya ketika saya membayangkan, mencoba memvisualisasikan, apa kalau lagi ngajar sekolah minggu gitu ya. Dia naik ke surga. Kenapa? Karena dia berasal dari surga. Dan dia menyediakan tempat itu buat kita. Orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya gitu. Kalau saya lebih melihat bahwa secara pribadi untuk saya adalah makin jelaslah kepastian hidup kekal itu buat setiap anak-anak Tuhan. Kalau saya begitu. Ya, memang Iva dan Roy barangkali banyak orang alami juga apa yang kita alami bahwa dalam proses kita mencoba menjadi murid atau anak-anak Tuhan yang cerdas, yang mendalami setiap bagian dari iman percaya kita kepada Tuhan dengan mempertanggungjawabkan setiap bagian dari kepercayaan kita pada Tuhan. Kita memang selalu berada dalam situasi antara ingin mengejar satu peristiwa atau satu pengajaran dalam Alkitab hingga bagian yang paling dalam, dan sisi lain dari proses itu sendiri di mana kita kemudian merasa diingatkan, layakkah kita bertanya lebih jauh mengenai hal ini, perlukah kita bertanya lebih jauh mengenai hal ini. Tapi kita coba sama-sama belajar dari Pak Bigman apapun yang kita perlu pelajari sebagai bagian memaknai dengan benar kenaikan Tuhan Yesus. Pak Bigman, barusan Iva ingatkan kita balik bahwa kenaikan terjadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari matinya sendiri. Kalau kita pakai logika sederhana kita saja, Pak Bigman, pada waktu itu mestinya kebangkitan Yesus dari matinya menjadi fenomena yang sangat tidak lazim, menjadi sesuatu yang di luar jarak jangkau pikir kebanyakan orang pada waktu itu. Juga sekarang tentu saja kalau itu terjadi sekarang. Kalau kita boleh berandai-andai, barangkali sejak kebangkitannya akan ada begitu banyak perbincangan, akan ada begitu banyak pemberitaan, akan ada begitu banyak spekulasi mengenai berikutnya apa yang akan terjadi mengenai Yesus itu sendiri. Dan logika sederhana barangkali juga mengajak kita untuk berpikir bahwa banyak orang yang terus-menerus mengamati apa yang kemudian akan terjadi dengan Yesus berikutnya. Lalu ketika kemudian kenaikan itu terjadi,
Pertanyaannya, Alkitab tidak bercerita dengan jelas ada berapa banyak orang yang menjadi saksi peristiwa itu sendiri, kenaikan Tuhan Yesus itu sendiri. Pak Bigman, tidakkah seharusnya itu menjadi satu peristiwa yang disaksikan oleh begitu banyak orang pada saat itu? Alkitab tidak mengindikasikan itu pada kita. Begini, ia mati bangkit, itu dulu ya. Pada waktu bangkit, Paulus mencatat di dalam 1 Korintus 15, dia menampakkan diri dalam perjalanan Emmaus kepada murid-murid, lalu 500 orang sekali. Lalu kemudian dia naik ke surga itu. Nah, pada waktu kemudian dikatakan dia naik ke surga, itu menjadi sangat menarik karena itu disaksikan oleh murid-murid. Ya, artinya secara hukum Taurat, murid-murid itu kan lebih dari 2. Lebih dari 2 artinya secara legalitas hukum sah menjadi saksi. Gitu kan? Nah, kalau dia sah menjadi saksi, lalu apa yang mau dibicarakan? Nah, kalau legalitas legal sekali, lebih dari cukup. Ya, bahwa dia mati bangkit kan gitu. Jadi kalau bicara naik, murid-murid jadi saksi. Cuma orang akan bilang begini, itu kan murid-murid. Ya jelas aja lah, namanya juga guru mereka. Saya kan jawab sederhana, kalau nggak mau murid, maunya siapa? Kalau saya bilang ada malaikat, itu kan kata murid-murid gitu. Ya ternyata saya kan cuma sederhana, saya sih masih bisa lanjut. Terus jadi menurut kamu mana? Nggak benar. Saya jawab aja, itu kan kata kamu. Simpel saja ya. Kalau kemudian ada sebuah fakta tapi tidak bisa kita terima, ya sudah, silakan saja kamu bikin sendiri. Fakta menurut kamu, toh saya juga nggak wajib percaya. Nah, tetapi bahwa sebaca legalitas hukum Taurat itu sudah lebih dari cukup. Bahkan hukum pada waktu itu pun saksi 2 itu sudah menjadi hukum yang berlaku umum juga. Itu menjadi pemaknaan yang penting bagi kita. Artinya aktualisasi kenaikan bukanlah sebuah rekayasa pikiran, begitu. Pak Bigman, faktanya Alkitab memang mencatat peristiwa itu hanya dalam ayat-ayat yang jumlahnya barangkali tidak lebih dari 20 barangkali secara total. Kalau kita boleh total, kita tahu tentu jumlah ayat bukan satu ukuran yang seharusnya kita pakai, tapi kembali dalam rangka pembelajaran kita dan dalam rangka keinginan untuk mampu mempertanggungjawabkan setiap bagian dari iman kita. Begitu banyak peristiwa lain misalnya relatif dalam Alkitab itu dicatat dalam ayat yang jumlahnya jauh lebih banyak. Ketika Yesus mencelikakan orang buta, ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang, itu dicatat dengan cukup lengkap, relatif lebih lengkap ketimbang peristiwa kenaikan itu sendiri. Jadi faktanya memang tidak banyak ayat yang ada dalam Alkitab yang mencatat peristiwa itu. Padahal kalau dilihat dari 2 sudut pandang saja Pak Bigman, sudut pandang yang pertama barangkali sudut pandang bahwa ini adalah peristiwa yang luar biasa seharusnya, peristiwa yang tidak terjadi dan tidak pernah tahu lagi kapan akan terjadi. Barangkali bisa dikatakan wajar kalau orang kemudian berharap itu ditulis lebih banyak misalnya di dalam Alkitab. Dan kedua seperti yang dikatakan tadi, kalau memang ini peristiwa yang penting, kalau ini adalah milestone yang penting dalam perjalanan hidup Yesus selama di dunia, tidakkah lalu Tuhan kita harapkan membantu kita untuk memaknai ini lebih baik dengan menjelaskan itu lebih banyak dalam Alkitab? Kedua-duanya seolah-olah tidak terpenuhi gitu ya Pak Bigman? Enggak juga sih. Masalahnya adalah begini, perspektif ya. Apa sih yang kita sebut dengan kata cukup? Apa nggak cukup dikatakan dia naik ke surga, seperti itu dia akan kembali? Ngapain dia ke surga? Buat apa juga buat kita? Itu kita nggak memerlukan informasi itu kan? Karena informasi lain mengatakan surga mulia, surga bahagia. Titik. Bahagia kayak apa? Karena bukan itu ceritanya di sini. Ambil contoh juga, setan itu dikatakan adalah malaikat yang ingin sama dengan Allah, lalu dibuang dari surga. Selesai. Nggak lebih ceritanya. Tetapi kemudian memang dalam tafsir, dalam orang bicara bisa lebih dari apa kapasitas yang ada di dalam Alkitab. Karena memang sangat tergoda. Karena maklumlah logika kita harus dipenuhi. Padahal dalam bagian-bagian faktual yang digambarkan Alkitab selesai sampai di situ. Tapi gugatan pertanyaan manusia mengakibatkan diskusi, usaha menjawab orang Kristen mengakibatkan jawaban yang muncul menurut saya kadang-kadang melebihi dari informasi yang ada. Kita tidak pernah berani untuk informasi yang cukup.
Ya. Sehingga muncullah kemudian sebab akibat yang bisa dipahami. Nah, di dalam bagian seperti ini, saya kira perlu untuk kita kemudian memahami bahwa informasi tentang kenaikan sudah sangat cukup. Pertama, dia sudah naik. Dia akan kembali sama seperti dia naik. Untuk apa dia naik? Menyediakan tempat bagi kita. Di mana tempat itu? Di surga yang mulia. Apa itu surga mulia? Penuh dengan kesukacitaan dan bahagia. Apa itu bahagia? Jangan tanya lagi lah. Kira-kira begitu ya. Tapi gini ya, kalau saya perhatikan gini, di dalam kehidupan berjemaat saja nih ya, kalau kita masuk kan hari libur tuh ya, kenaikan Kristus kan hari libur. Orang biasa-biasa aja tuh nggak pernah merasa bahwa ini loh yang membedakan bahwa kita punya Allah yang hidup gitu. Bukan hanya sekedar bangkit, tapi dia menyediakan tempat buat kita. Tapi kalau saya amati ya nggak ada gemanya atau apanya begitu. Yang seperti Bu Anis bilang katakan tadi, apa karena memang sedikit dicantumkannya, atau memang itu nggak terlalu penting lah. Yang penting bagaimana dia menebus dosa kita, dia bangkit, udah selesai cerita itu. Sebetulnya menebus dosa juga nggak jadi terlalu penting, karena siapa yang merayakan Jumat Agung besar? Natal yang lebih besar memang. Siapa yang merayakan Paskah besar? Enggak juga. Yang besar apa? Paskah, Natal. Kenapa? Ini lebih berkaitan kepada tradisi gereja. Jadi bukan soal Alkitab itu panjang atau pendeknya, tradisi gereja. Ya, padahal kalau cerita Natal kita baca, lebih banyak ceritanya Yesus lahir, ada gembala miskin, ada Majus datang, mau dibunuh sama si Herodes, gitu ya. Terus ada pembunuhan anak-anak. Cerita Natal malah sebetulnya cerita-cerita yang nggak enak. Maria hamil tua jalan, kan begitu kan? Tapi kemudian suasananya begitu besar, ini pengaruh dari tradisi gereja. Karena Western mengembangluaskan Natal itu yang pas jatuhnya dianggap bulan Desember itu kan salju. Sehingga orang rata-rata pada musim salju kan ngumpul di rumah di waktu lampau. Sehingga suasana itu menjadi satu suasana yang lebih kusyuk. Ditambah lagi membuat hiasan-hiasan ya. Di rumah mau ngapain kalau sepanjang salju winter itu kan? Sehingga muncullah berbagai kreativitas untuk acara itu. Yang kedua, Natal itu kan kelahiran Yesus yang sangat identik dengan hari ulang tahun kita. Maka kita juga ulang tahun kan gede-gedean. Ya sama. Akhirnya kan nggak ada orang kelahiran bikin pesta di hotel misalnya kan. Ulang tahun yang dipestain, bukan lahir loh sebetulnya kan, ulang tahun. Nah jadi Natal ini pun semangatnya adalah semangat ulang tahun. Tapi kalau kembali kepada jawaban Pak Bigman tadi, tidakkah fakta bahwa kita tidak mampu memaknai kenaikan Paskah Jumat Agung dengan benar adalah bukti sikap dan kegagalan gereja dengan tidak membawa kita pada upaya memahami peristiwa ini dengan seperti kita Natal gitu dan mengupas. Kalau itu betul, tetapi jangan buru-buru seperti yang Ipa bilang Natal. Emang gereja mampu memahami Natal? Bikin pesta besar mampu. Membuat itu jadi event besar, yes. Tapi event berkualitas, nanti dulu. Natal itu tidak lebih dari sebuah konser. Menghabiskan uang banyak, acara yang banyak. Padahal judul Natal kan kepedulian Allah pada manusia. Ditinggalkannya surga, datang ke dunia. Kita di gereja kumpul-kumpul, habiskan banyak biaya. Kenapa nggak keluar tolong orang susah? Misalnya, toh kita akhirnya Natal itu kan meaningless, gitu ya. Kita kehilangan makna, kan begitu. Walaupun kita tidak perlu jadi ekstrim, tidak perlu bikin perayaan Natal, bukan itunya. Tapi bagaimana dengan perayaan Natal kita bertanggung jawab untuk pelayanan keluar. Nah, jadi kalau mau bicara pemaknaan, ya semua event itu gagal. Sehingga besar kecil bukan karena pemaknaan yang mendalam, lebih karena event, suasananya gitu ya. Jadi bukan pemaknaannya. Nah kalau soal pemaknaan, saya harus bilang, jangan bilang soal lahir, mati, naik dan segala macam. Memang totally kita ini boleh dibilang dalam kondisi koma ini gereja sekarang. Karena gereja sekarang misalnya katakanlah berebut-rebut bangun gedung yang besar, semua lomba-lomba kan, tapi tidak ada berebut-rebut membuat perbuatan besar, menolong orang yang banyak misalnya. Itu yang kita lihat, itu yang kita lakoni. Nah ini gimana kalau Roy sendiri, saya nggak tahu apa yang dipahami. Ya, tidak bisa kita pungkiri nih Bu Anis. Banyak orang melihat perikop yang tadi Pak Bigman baca dalam Kisah Para Rasul 1, lalu coba menafsir lebih dari kapasitas yang Alkitab beritakan.
sampai mereka berani memberitakan sorga itu seperti apa gitu ya. Ketika Yesus naik ke sorga itu nyata, lalu digambarkan sorga itu seperti apa, itu menjadi menarik juga. Dan ini pun dipertanyakan oleh murid-murid Yesus tentang kerajaan Allah itu sendiri. Waktu Yesus menampakkan diri, Yesus kan menceritakan tentang kerajaan Allah, dan murid-muridnya bertanya di dalam ayat yang ke-6, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi pada poin itu mereka sendiri tidak mengerti seutuhnya tentang arti makna kerajaan Allah itu sendiri. Nah, mungkin Pak Bigman bisa melengkapi ini, karena ini pun masih banyak perdebatan, diskusi, dan mereka mencoba ingin tahu. Bahkan ironinya sampai sekarang orang masih nggak ngerti juga kerajaan Allah itu seperti apa, seperti itu, kira-kira begitu Pak Bigman. Jadi begini, sebetulnya yang di benak murid-murid itu adalah Yesus kan sudah mati, mereka ketakutan, bangkit, mereka tenang. Kemudian menampakkan diri berkali-kali, mereka makin rasa strong. Lalu sehingga waktu mereka menggugat dan bertanya, maukah engkau memulihkan kerajaan? Pertanyaan mereka adalah militeristik. Kerajaan pada waktu itu, Israel pada waktu itu. Nah, ini repot. Nah, jadi mereka berharap Israel pada waktu itu akan dipulihkan, ya kan? Jadi Yesus bilang, loh, bukan itu. Itu sebab dia bilang, itu bukan urusanmu, itu urusan Bapa. Jadi kalau murid-murid bicara pada saat itu, Yesus bicara apa? Second coming-nya. Jadi nggak nyambung kan? Sama sebetulnya nggak nyambung ketika kita bicara surga, bicara kapling besar, kecil gitu kan? Jalannya mutiara, jalannya apa? Kalau memang itu surga berarti bisa dibuat di dunia, gampang ya. Tinggal kumpulkan aja diamond sedunia kan. Bukan itu tentunya, tapi gambarannya. Buat kita kan namanya diamond itu perhiasan yang luar biasa. Di surga diinjak-injak misalnya kan ya. Itu kan komparasi betapa wahnya, tapi bukan begitunya. Kan gitu. Bahwa itu memang jalannya begitu. Sudah pastilah namanya surga yang nggak bisa kebayang aja. Kan mestinya begitu kan. Tapi kita nggak berani untuk tidak bisa membayangkan, kita tergoda untuk membayangkan. Lalu kita buatlah macam-macam. Sama seperti Adam, jangan makan. Sama Hawa kan, makan mati. Pengen tahu, memang betul matinya kayak apa sih? Tapi membayangkan surga sebagai bagian dari keinginan kita untuk memahami apa yang tertulis dalam Alkitab itu nggak salah kan, Pak Roy? Faktanya surga memang ditulis dalam Alkitab kan? Lalu kita sendiri diajar untuk menjadi kritis dan mengerti apapun yang kita percaya sebagai bagian dari iman kita kan. Dan kalau balik kita ngomong maknai kenaikan, mungkin sekaligus pertanyaan ini bisa dikembangkan menjadi di situ ditulis bahwa Tuhan Yesus naik ke atas ke surga. Jelas-jelas ditulis awan gitu ya, ke awan. Betul. Jadi bolehkah kita melangkah lebih jauh dan bertanya, lalu surga ini punya keterkaitan dengan dimensi ruangkah, bahwa lokasinya di atas, jadi harus naik ke atas ke awan, atau pertanyaan itu harusnya kita jauhi? Gimana Pak Bigman? Menariknya begini, apa sih yang kita bilang, oh kan dikasih tahu Alkitab, jadi kan kita pengen tahu misalnya gitu ya. Loh, emangnya tidak cukup pengetahuan yang seperti saya katakan tadi? Surga adalah sesuatu yang mulia. Sebetulnya pembayangan kita justru seringkali jadi anti klimaks, malah mendegradasi surga. Karena terbayang, terlukiskan. Buat saya sih sederhana saja rumusannya. Justru pengetahuan tentang surga itu hebat sekali, luar biasa sekali. Kayak apa? Tidak terbayangkan. Tapi kita terimajinasi, terangsang, tertantang, mau mengurainya. Begitu kita uraikan, malah jadi murah. Mungkin yang nggak prinsip akhirnya menjadi prinsip buat kita gitu kan ya, gitu ya. Masa surga itu nanti kapling 1000, kapling 2000. Yang meninggal duluan bisa kapling duluan gitu, yang belakangan tinggal sisanya. Persoalannya buat kita barangkali, persoalannya Pak, buat kita tahu mana yang prinsip, mana yang tidak. Tapi kita tidak selalu berinteraksi dengan mereka yang juga sudah membaca Alkitab dan punya iman yang sama. Ketika kita berinteraksi dengan mereka yang sedang dalam proses berusaha memahami dan mengenal Tuhan, pertanyaan-pertanyaan semacam itu akan muncul. Naikkah Tuhan kalian ke awan? Secara visual bisa dilihat. Kemudian dikatakan naik ke atas awan untuk ke surga, lalu di awankah surga? Kita kan harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu. agak berbeda dengan case yang tadi. Kalau kita bilang naik itu kan ke atas. Ke atas itu selalu merepresentasikan mulia kan. Tapi bukan atas bawah dalam konteks
kalau lantai 4 itu sorga, ya lantai 3 itu awan, lantai 2 itu bumi, lantai 1 perut bumi misalnya. Ya nggak begitu kan. Ya, tetapi kan atas mulia. Jadi itu bicara atas bawah, terang gelap gitu kan. Itu kan alat bantu untuk kita memahami posisi yang dimaksud oleh Alkitab. Aspek yang kedua, kalau kita berbicara misalnya seperti tadi surga, ya. Jadi dia naik, ada saksi, ada. Nah, saya bilang tadi kalau nggak percaya kan udah jadi kita nggak bisa paksa. Apa sih surga? Surga adalah tempat yang tidak terbayangkan. Itu justru luar biasa sekali penjelasannya. Kayak apa? Apa yang nggak bisa kamu bayangkan? Itulah surga. Apa yang kamu lihat indah? Apa yang kamu lihat bagus? Ini bagus Pak. Surga jauh lebih bagus. Lebihnya kayak apa? Bagaimana kamu tidak bisa lagi membayangkan ada sesuatu yang amat sangat luar biasa bagus. Jadi karena kita sedang berbicara kualitas, bukan kuantitas. Bukan jalan 10 meter, 20 meter. Jangan tanya, Pak di surga jalannya berapa meter ya? Ada busway-nya nggak? Pakai macet nggak? Kan lucu kan? Karena kita berimajinasi dengan kekinian, padahal dia beyond, melebihi kekinian. Gitu ya. Pemirsa budiman, inilah sebabnya tetap selalu setia bersama kami di setiap episode Dimensi Iman Kristiani. Ada begitu banyak pertanyaan, ada begitu banyak jawaban yang ingin kami bagi juga beserta semua pemirsa di rumah. Enggan berpisah sebetulnya, namun waktu haruskan kita akhiri kebersamaan kita. Kita syukur iman Kristen kita minta Pendeta Bigman Sirait pimpin kita akhiri jumpa kita. Saudara-saudara, fakta kenaikan ada saksi mata dan itu tidak terbantahkan. Soal mau percaya apa tidak, itu soal yang berbeda. Yang kedua, kenaikan justru menjadi penggenapan terhadap apa yang sebelumnya. Perhatikan, sebelumnya Yesus sudah katakan bahwa dia akan kembali ke surga, ke tempat dari mana dia datang. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Dan ketika dia naik, malaikat mengingatkan kepada murid-murid, apa yang kamu lihat itu? Seperti itu dia naik, begitulah dia turun. Artinya kedatangan kedua kalinya. Maka jelaslah semua kita punya pengharapan yang pasti. Maka jelaslah bagi kita semua, kalau memang kita orang percaya, kita akan mati, ya, dan diangkat naik ke surga mulia bersama-sama dengan Dia Tuhan kita. Pertanyaannya, di mana posisi saudara? Saya pikir ini akan menjadi penting dalam hidup kita, menggumuli, mengimani, menikmati hidup keimanan akan kenaikan Tuhan Yesus. Kita berdoa saudara yang kekasih. Saya minta Roy untuk tutup dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat diskusi kami pada saat ini tentang bagaimana kami memaknai tentang arti kenaikan Engkau. Kami bersyukur Tuhan telah datang ke dunia ini, mati bagi kami, bahkan bangkit dan naik ke sorga. Terima kasih Bapak buat segala sesuatu yang telah Kau lakukan Tuhan Yesus, sehingga kami bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh-sungguh betul Engkau Allah yang berasal dari sorga, dan betul-betul Engkau telah menyediakan tempat bagi kami Bapak. Biarlah Roh Kudus memampukan kami, memimpin kami dalam melangkah Bapa, sehingga pada saatnya nanti ketika Engkau datang kedua kalinya, betul-betul kami menjadi umat yang dilayakan, umat yang diperkenankan oleh Bapa, dan segala sesuatu yang kami lakukan betul-betul untuk puji dan hormat bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, dan kami rindu biarlah melalui siaran kami pada saat ini boleh menjadi berkat terkhusus bagi para permisa di rumah Bapa, supaya betul-betul memaknai arti kenaikan ini dengan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin.